Kemudian ada riwayat lain ya, ada riwayat lain yang terkait dengan lafal ataupun ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, tapi kemudian dikomentari oleh Imam Ibnu Katsir bahwa riwayat ini itu riwayat mursal. Saya pernah menjelaskan mursal ya. Jadi mursal itu ada keterputusan sanad, entah di sahabat maupun tabi'in. Kalau mursalnya di sahabat maka disebut mursal sahabi, kalau mursalnya tabi'in disebut mursal tabi'i. Jadi kalau mursal sahabat itu dari tabi'in langsung ke nabi ya, atau ke rasul tanpa melewati sahabat. Lah muncul pertanyaan, loh tabi'in ini mendengar dari sahabat siapa? Atau kalau yang mursal tabi'i dari tabi'in langsung ke sahabat ke nabi. Lah pertanyaannya tabi'in ini mendengar dari tabi'in siapa? Makanya hadis mursal perlu diteliti lagi. Dan oleh Imam Ibnu Katsir dijelaskan wa fi sanadihi du'fun, sanadnya juga lemah. Wa fihi mudraj. Mudraj pernah dengar hadis mudraj? Hadis mudraj ini termasuk hadis yang punya cacat di matannya. Kalau tadi mursal sanadnya, mudraj itu di matannya. Isinya itu bercampur. Adraja yudrij, mudraj bercampur. Qiraat Quran itu ada istilahnya qiraat yang mudraj juga. Jadi bercampur antara ayat yang asli dengan tafsirnya. Lah hadis yang mudraj itu bercampur antara dawuhnya Kanjeng Nabi dengan pangendikannya perawi. Jadi kadang ada perawi yang menambahkan. Ya, maka seolah-olah tambahan dari rawi itu merupakan dawuhnya Kanjeng Nabi, padahal bukan. Hal semacam ini memang terjadi kalau zaman dulu karena nuwun sewu belum ada tanda baca. Ini titiknya di mana, komanya di mana, tanda tanya dulu belum ada. At-targhim wal irqam ini baru ada setelah ilmu bahasa modern. Jangan baca Quran ada titik komanya enggak? Enggak ada. Maka kadang di hadis itu terjadi mudraj niku, percampuran antara dawuhnya Kanjeng Nabi dengan komentar dari para rawi. Kathah nggih hadis niku kathah. Mana ajeng belajar hadis nggih siap waktu. Hadisnya bunyinya begini, tuhiyat al ardu min Makkah wa awalu man tawafa bil bait al malaikah. Faqala Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah, yakni Makkah. Jadi menurut riwayat ini bahwa yang dimaksud fil ardi, yang dimaksud di bumi ini bumi tertentu, yakni Mekah. Jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya hendak menjadikan khalifah di Mekah. Tapi karena tadi sudah dikomentari oleh Imam Ibnu Katsir bahwa hadis ini mursal, bahkan lemah, bahkan mudraj, maka tertolak. Jadi alasan hadis ini mengatakan demikian karena tuhiyat al ardu min Makkah. Jadi bumi itu dihamparkan awal mulanya itu dari Mekah. Saya tidak tahu menurut ini niku dihamparkan itu seperti apa bentuknya nggak tahu, tapi yang jelas Mekah di salah satu ayat Quran itu disebut Ummul Qura. Ummul Qura, induk dari segala wilayah. Induk dari segala wilayah. Ada kemudian penelitian mengatakan bahwa Mekah itu tepat di tengah-tengah ngoten sing ngendikan ngoten. Lah niki masih terbuka kemungkinan untuk diteliti penelitian. Monggo jenengan yang tertarik dengan dunia penelitian. Alah boro-boro Gus meneliti wong go nyecil kaji ra napi urung kaur kan. Mau dijawab. Lah nggih tak sawang niku.
Nggih, ketap, gedhe wae. Nggih. Wis syukur tayang kaji grana ngoten nggih. Amin. Nggih, meneliti yang mangken riyen lah kersane putra wayah nggih. Iya. Wa awalu man tawa bil baiti al malaikah. Nggih. Lateng surat napa nika nggih? Al-Baqarah napa Al-Imran nggih? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Jadi bangunan pertama di dunia itu yang ada di Mekah. Menurut para pakar tafsir itu Ka'bah, bangunan pertama di bumi. Lah yang pertama kali tawaf mengelilingi bumi ini al-malaikah, malaikat. Menurut riwayat niki tapi nggih. Riwayat yang menurut Imam Ibnu Katsir tadi mursal, dhaif dan mudraj. Fa inna dzahir annal murad bil ardi a'am. Kemudian dikomentari lagi oleh Imam Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud bumi di ayat 30 itu ya bumi seluruhnya. Jadi memang bumi ini diciptakan oleh Allah ya agar dirawat oleh manusia, tidak hanya Mekah tapi seluruhnya. Berarti kan termasuk Jelamprang, termasuk Sendang Sari, nggih Pak Yanto, nggih termasuk Garung dan lain niku memang untuk manusia, nggih untuk manusia, nggih dan lain-lain, nggih tidak cuma Mekah tapi seluruh bumi, nggih nggih Masya Allah, nggih sedikit nganu. Nggih curah hujan di tempat kita nggih di Wonosobo memang sedang tinggi nggih. Semoga semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pun kita lanjutkan. Di riwayat lain disebutkan bahwa ketika Allah berfirman, "Wahai para malaikat, saya menjadikan khalifah di bumi." Kemudian malaikat bertanya, Rabbana wa ma yakunu dzakal khalifah. Ya Allah, siapa itu khalifah? Ini malaikat bertanya. Tapi sekali lagi ini murni pertanyaan nggih, bukan protes, tapi memang bertanya. Ya karena mungkin malaikat belum tahu nggih, memang belum tahu karena mereka kan nggih di ayat setelahnya kan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak punya ilmu kecuali ilmu yang diajarkan oleh Allah. Nggih. Nggih, ya nek bahasa sing kasar ya khalifah kimpan apa ya. Nggih, dengan kula jenengan kan cok wonten ngoten niku nggih. Nggih. Khalifah ke panganan cap apa ya? Lah siapa itu khalifah ya Allah? Kemudian dijawab oleh Allah. Yakunu lahu dzurriyyatun yufsiduna fil ard wa yatahasatuna wa yaqtulu ba'duhum ba'dhan. Dijawab oleh Allah bahwa khalifah itu dia nantinya, nanti khalifah itu dia akan punya keturunan, dzurriyyah. Punya dzurriyyah akan punya keturunan yang sebagiannya itu suka merusak bumi, suka saling yatahasadun, saling hasad, saling iri, saling dengki, saling panas, sedulur padahal. Wayak tulu ba'dhum ba'dhon, dan kadang terjadi yak kota layak tulu tukaran lah. Tukaran atau pembunuhan terlalu ngeri nggih saestu. Manusia membunuh manusia niku wis kados sanes menungso. Qala Ibnu Jarir, fakana ta'wilul ayah ala hada inni ja'ilun fil ardi khalifah minni yakhlufuni fil hukmi bil adli baina khalqi. Wa inna dzalikal khalifah huwa Adam wa man qoma maqamahu. Berdasarkan riwayat ini Imam Ibnu Jarir atau Bari menafsirkan bahwa yang dimaksud khalifah itu man yakhlufuni fil hukmi bil adli baina khalqi, yakni pengganti
Nun sewu nggih, saya bahasakan secara utuh, pengganti dari Allah. Pengganti Allah di bumi atau wakil. Wakil Allah di bumi yang tujuannya khalifah itu untuk menegakkan keadilan. Nggih, menegakkan keadilan di tengah makhluknya Allah. Jadi lebih sempit lagi di sini arti khalifahnya. Menjadi yang berwenang untuk menegakkan keadilan. Kalau tadi ini kan ya siapapun, siapapun bisa. Wa inna dzalikal khalifah wa adam wa man qama maqamahu fi taatillah wal hukmi bil adli baina khalqihi. Oleh karena itu khalifah yang dimaksud di sini ialah Nabi Adam dan orang-orang ataupun manusia-manusia yang yang setara dengan Nabi Adam dalam ketaatan kepada Allah dan dalam menegakkan keadilan. Wa amal ifsad wa safkud dima' bi ghairi haqqiha famin ghairi hulafaihi lani. Sementara yang melakukan pengerusakan di bumi dan menumpahkan darah di bumi ini bukan termasuk khalifah. Jadi artinya lebih sempit daripada yang tadi. Jadi menurut riwayat ini yang dimaksud khalifah itu cuma yang taat-taat saja. Yang tidak taat-taat tidak disebut. Jadi lebih sempit. Tapi kemudian Imam Ibnu Jarir pun mengomentari bahwa yang terpakai adalah khalifah dalam arti yang luas. Dalam yang tadi seperti yang pertama tadi, pengganti atau penerus atau wakil, Nah, ini ada cerita. Di antara pertanyaan malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Gusti, mengapa engkau hendak menjadikan manusia, yakni makhluk yang suka menumpahkan darah, suka membuat kerusakan di bumi? Jadi pertanyaan malaikat seperti itu bukan tanpa dasar. Di antaranya ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang penduduk bumi sebelum manusia. Ada riwayatnya. Di antaranya inna awwalaman sakana al-ardo al-jinnu, bahwa makhluk pertama yang mendiami bumi adalah jin. Menurut riwayat niki, jin. Fa'afsadu fiha wa safaku fiha ad-dima wa qatala ba'dhum ba'dha. Kemudian jin-jin itu saling membuat kerusakan di bumi, saling menumpahkan darah dan bahkan saling bunuh-membunuh. Maka malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan seorang khalifah di bumi sementara mereka suka membuat kerusakan, suka menumpahkan darah atas dasar jin niku mau nggih. Fa ba'atsallahu ilaihim iblis fi jundin minal malaikah faqatalahum iblis wa man ma'ahu hatta al-haqahum bijazairil buhur wa atrafil jibal. Kemudian Allah mengutus nggih nek teng mriki iblis yang diutus. Nggih, Allah mengutus iblis ke bumi bersama para pasukan malaikat untuk memerangi jin-jin yang merusak itu tadi. Kemudian iblis dan pasukannya berhasil memukul mundur para jin sampai ke pinggir pantai dan sampai ke puncak gunung. Jadi nek wonten sing ngendika usah cok turut gunung nang nggone jin niku wonten sanate ning. Nggih, mane niku jin sing rusak niku. Nggih. Nah, dadi teng pantai kalih teng gunung niki nek teng mriki nggih. Nggih. Banyak ya, banyak cerita beredar kan ngoten nggih. Nek teng pantai nggih ngoten, teng gunung nggih ngoten. Mane hebat jenengan sik berani ke gunung niku saya ajungi jempol. Jos pokoke wanen nggih, wanen. Sing teng pantai wanen. Sing teng pantai wanen. Artinya berarti tentunya di tengah lautan ya, Ustaz. Nggih, ada yang mengatakan seperti itu.
dipukul mundur ke pantai sampai ke gunung kan berarti dari posisi kalau sama menjelaskan jelas. Buatan ada yang nopo dipukul mundur sampai ke pantai, ada juga yang dipukul mundur terus bersembunyi di gunung. Nggih. Sebelum ke pantai berarti dari tengah. Dari tengah, nggih, leres nggih. Jadi seperti itu menurut riwayat niki, nggih. Tapi ya monggo nggih nek jenengan apa istilahnya memang penduduk bumi sebelum manusia itu jin ya, dan mereka membuat kerusakan, akhirnya kemudian Allah mengutus iblis dan para malaikat untuk memukul mundur jin itu. Nggih, menurut riwayat niki, nggih, menurut riwayat niki seperti itu. Nggih. Monggo nggih. Suma khalaqa Adam fa askanahu iyaha falidzalika qala inni jailun fil ardi khalifah. Setelah itu nggih, setelah jin dipukul mundur kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Kemudian fa askanahu Adam ditempatkan di bumi. Nggih. Jadi memang ndak diusir nggih. Ndak diusir. Nggih, mboten minggat rana dam niku mboten. Nggih. Mengganti, ya, menjadi khalifah, menjadi pengganti. Di riwayat lain juga sama, ya. Di riwayat lain juga sama bahwa penduduk bumi, ya, penduduk bumi sebelum manusia itu adalah para jin dan kebanyakan mereka itu melakukan pengerusakan di bumi. Dan malaikat tahu kalau jin-jin itu membuat kerusakan di bumi, sehingga malaikat bertanya, ya Allah, apakah akan diciptakan makhluk yang merusak itu lagi? Caranya apakah akan terjadi peristiwa yang sama, akan terulang lagi peristiwa yang sama? Itu, tapi tetap jawaban Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah lebih tahu. Ini saya ceritakan lagi banyak riwayat, banyak sekali sebenarnya riwayat. Ada riwayat lain ya, yang saya pun saat baca niki kaget, wah sangar temen katanya. Jadi di riwayat itu disebut khalaqallahul malaikah yaumal arbi'a wa khalaqal jinna yaumal khamis wa khalaqa adam yaumal jum'ah. Jadi di niki teng riwayat nggih sanes teng Quran. Allah menciptakan malaikat pada hari Rabu, yaumal arbi'a. Rabu niku bahasa Arabnya arbi'a. Kemudian Allah menciptakan jin pada hari Kamis. Dan Allah menciptakan Adam pada hari Jumat. Nggih. Niki saya baca niki, wah, sangar ya. Berarti zaman semanten niku pun nonton kalender. Nggih, wis ana dina. Sudah ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu minggu itu nama-nama hari. Ya, itu ada. Ya, fakafara qaumun minal jinni fakanat al malaikah tahbutu ilaihim fil ardi. Kemudian wah niki wonten sing nyatet niki. Wonten. Nggih, jenengan bilang mboten tanglet kula lancur nek gejah dicipta hari apa? Nggih. Cacing hari apa? Nggih. Bakteri hari apa? Wonten mboten? Wah nek ditanya kula ora yang jawab niku. Nggih, atau nggih. Nggih. Unta diciptakan pada hari apa? Ya Allah. Nggih, niki cuma sampaikan pada jenengan nggih. Jadi riwayat niku saking macam-macam nggih. Riwayat. Itu saking macam-macamnya, banyak sekali macamnya. Lah kaitannya dengan ini di riwayat ini disebut memang disebut bahwa jin itu dulu menghuni bumi, kemudian mereka merusak. Mereka merusak bumi. Nah akhirnya saat Allah ingin menciptakan manusia, malaikat pun bertanya lagi. Hampir mirip dengan tadi.
Nggih, ada satu riwayat yang dikomentari oleh Imam Ibnu Katsir sebagai Israiliyat. Nggih, tidak ada salahnya saya sampaikan kepada panjenengan nggih untuk berhati-hati niki. Jadi ada satu riwayat nggih, satu riwayat mengatakan bahwa yang protes itu nama malaikatnya malaikat Harut dan Marut. Pernah dengar malaikat Harut Marut nggih? Nggih, Carut Marut. Awal-awal mulai tahun nggih. Kadose nggih. Nih Harut Marut itu ada disebut di Quran di surat Al-Baqarah niku ada. Nggih. Tentang nganu, tentang sihir nanti disebut di Qurannya. Nggih, nah di zaman Sulaiman. Lah di riwayat ini disebut bahwa malaikat yang ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima itu Harut Marut menurut riwayat ini. Tapi dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir tidak mungkin cuma 2 malaikat. Karena sebelum ataj'alu fiha itu lafalnya qalu. Yang mana lafal qalu lebih dari 2. Jamak. Nggih. Mereka nggih, bukan cuma berdua tapi banyak nggih. Sanes qalu bahasane kula jenengan nggih. Bahasane kula jenengan ya tempe kemul ya, wajik ya, gedhuk ya, qalu nggih. Genah ora ngaji nih dinane. Nah Carut Marut nih. Ya Allah. Lah ini ditolak nih. Lah di riwayat itu dijelaskan bahwa Harut Marut itu merupakan anggota dari seorang malaikat yang bernama Sijil. Nah niki ngerti maning jeneng malaikat nih. Sijil. Tapi sayangnya oleh Imam Ibnu Katsir ini dianggap sebagai Israiliyat. Jadi ceritanya suatu ketika Sijil itu malaikat yang punya kesempatan untuk melihat Lauh Mahfud sehari 3 kali. Nggih. Melihat, memang diberi kesempatan melihat. Terus suatu ketika dia di situ melihat tentang penciptaan Adam. Ya mungkin kados buku atau macam-macam Lauh Mahfud. Siapa ya Adam? Akhirnya berbisik dengan Harut Marut, Allah akan menjadikan makhluk baru namanya manusia, yang mana yang pertama kali adalah Adam. Lah dari situlah kemudian Harut Marut protes, ya Allah mengapa engkau hendak menjadikan manusia yang merusak bumi dan menumpahkan darah. Tapi ini dikomentari oleh Imam Ibnu Katsir sebagai cerita Israiliyat yang mungkar. Ya kemungkarannya banyak lah, kemungkarannya banyak karena di situ merendahkan martabat malaikat, merendahkan martabat malaikat dan dunia realitas tinggi. Ada lagi cerita Israiliyat. Jadi saat peristiwa itu, saat peristiwa pertanyaan malaikat itu ada riwayat yang menjelaskan bahwa yang bertanya itu jumlahnya 10.000 malaikat. Yang qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Jumlahnya 10.000 malaikat. Lah kemudian setelah malaikat mengatakan seperti itu, fa kharajat narun min indillahi fa ahraqathum. Kemudian karena malaikat itu protes bertanya seperti itu, akhirnya muncul api, kemudian api itu membakar para malaikat niku. Niki juga dikomentari oleh Imam Ibnu Katsir sebagai Israiliyat. Oke. Ini monggo jenengan nek pengen lebih mendalami nggih bisa nggih cari terjemahan Ibnu Katsir nggih. Tapi yang nopo yang komplit. Karena rata-rata nek terjemahan ini sudah ringkasan. Ya sudah ringkasan. Itu. Jadi memang sebenarnya kalau belajar tafsir itu tidak jarang kita temukan beberapa kisah Israiliyat itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar, apalagi
yang namanya manusia saat mendengar cerita-cerita seperti ini itu seringnya kagum-kagum, wah ngoten, akhirnya ditulis nggih, akhirnya ditulis. Nggih, sama seperti film kartun yang disukai oleh anak-anak, ini kan pasti nggih sesuatu yang wah nggih. Nggih, nandur wit kacang dawa ya bisa tekan langit nggih, lanjarane kelip dan lain sebagainya gitu. Memang ceritanya wow, wah